AST 1794 Tekad Yuan Shu. Ye Huangguo masih cukup terkejut dengan perubahan yang dia alami sendiri. Dia menatap King Sui dengan tidak percaya. Bagaimanapun, kekuatannya tiba-tiba meningkat banyak. Sebelum ini, dia sudah menjadi prajurit kelas surgawi. Ini telah menyebabkan dia mengembangkan perasaan kesepian di klan Qing. Dan sekarang, kembalinya King Sui dan Ye Jiange telah membuatnya sadar bahwa dia tidak cukup kuat. Alasan mengapa King Sui meningkatkan kekuatannya adalah untuk menjernihkan ketidakpastiannya dan membuatnya menetapkan tujuan yang lebih jelas. Yang paling mengejutkannya bukanlah peningkatan kekuatannya, tetapi perubahan yang terjadi di tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakannya di dalam. Itu adalah keadaan yang sangat mirip dengan seorang pejuang pada keadaan puncaknya. Itu semacam aura, perasaan seperti dia akan muncul dengan sukses dalam setiap usaha. Rasanya seolah-olah dia bisa dengan mudah membunuh prajurit yang berkali-kali lebih kuat darinya. Karena sangat gembira, Ye Huangguo segera memeluk leher King Sui. Hanya sampai dia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya menatapnya dan tersenyum, dia dengan malu melepaskannya. Dibandingkan dengan wanita lain, Ye Huangguo memiliki kepribadian yang lebih berani. Baginya, dia membedakan antara cinta dan benci dengan sangat jelas. Selain sifat-sifat ini, dia juga seorang wanita yang sangat mempesona dan menawan. Tubuhnya mengandung aura intens milik bangsawan. Ada beberapa hal yang tidak pernah bisa ditutup-tutupi. Ketika dia berada di Qing Clan, dia adalah orang yang sangat riang. Namun, aura yang dia miliki sejak lahir masih sangat kuat. Baginya, melindungi klan itu sendiri adalah prioritas. Dia juga akan membantu para junior untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dia rukun dengan King Yi dan memperlakukan tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Dia mengawasinya dengan cermat karena King Sui adalah segalanya baginya. Jika ini adalah rumah King Sui, ini juga akan menjadi rumahnya. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi di sini. Ketika King Sui memperhatikan Tan Tai Xuan melihat ke arahnya, dia mendekatinya sambil tersenyum. Apakah kamu bersenang-senang tadi malam? Kata-kata King Sui membuatnya tersipu, dia memelototinya. Ada begitu banyak orang di sekitar sini, tolong bertindak lebih serius. Perubahan telah dilakukan di bagian depan, Tan Tai Xuan sudah menjadi wanita King Sui. Karena kelelahan dari kemarin, saya membuat sedikit kesalahan dalam menulis novel. Saya minta maaf untuk itu. Itu pasti salah satu hal paling serius yang bisa terjadi. Ini adalah tindakan suci dan melahirkan adalah misi yang harus dijalankan oleh setiap manusia. Coba pikirkan, di seluruh dunia, banyak sekali orang yang melakukan hal seperti ini setiap hari. King Sui menatap Tan Tai Xuan dengan tatapan serius. Ah, aku tidak akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Tan Tai Xuan sudah kehabisan ide tentang bagaimana menghadapi pria ini. Dia berteriak dengan wajah merahnya. Namun, dia segera marah karena ketika King Sui berbicara, tidak ada orang di sekitarnya yang bisa mendengarnya, namun dia meneriakkan apa yang dia katakan dengan keras. Untungnya, orang-orang di sini semuanya adalah wanita King Sui. Ya, saudari Xuan petik terbalik apa yang dia katakan kepadamu sehingga kamu memiliki reaksi yang begitu besar. Ye Huangguo tersenyum dan berjalan menuju ke sini. Tan Tai Xuan tersipu, dia memutar matanya dan berkata, dia mengatakan bahwa kamu sangat kooperatif kemarin. Oleh karena itu, dia ingin membiarkanku. Dengan bagaimana kepribadian Tan Tai Xuan, memang sangat sulit baginya untuk berbicara tentang hal-hal semacam ini. Itulah mengapa Ye Huangguo sangat yakin akan hal itu. Lebih jauh lagi, memang benar bahwa Ye Huangguo sangat berani tadi malam. Ye Huangguo memandang King Sui dan berkata dengan nada malu sekaligus marah, kamu kecil, kamu berani mengatakannya. King Sui menggosok dahinya. Sekarang, Tan Tai Xuan sudah tidak bisa ditemukan. Dia berkata dengan nada kesal, kamu gadis bodoh, kamu telah ditipu olehnya. Otakmu memang semakin kotor, mengingat kamu langsung mempercayainya. Sebenarnya, Ye Huangguo sekarang telah memahami sesuatu. King Sui tidak akan memberitahunya tentang bagaimana keadaan Tan Tai Xuan dan yang lainnya. Secara alami, dia juga tidak akan menyebutkannya kepada mereka. Mungkinkah dia memiliki sesuatu di hati nuraninya? Mau tak mau dia menggumamkan beberapa kata dengan nada malu-malu, salahkan gadis kecil itu karena melakukannya dengan benar. Kamu harus datang kepadaku malam ini, aku ingin mendapatkan kembali apa yang pantas aku dapatkan. Secara alami, King Sui menyetujuinya. Setelah diam-diam menyentuhnya yang tegak, dia dengan cepat meninggalkan ruangan. Saat King Sui sedang berjalan keluar dari halaman, dia kebetulan bertemu dengan Yuan Shu yang keluar dari halaman lain. Dia dengan nyaman meraih tangannya dan berjalan keluar, sekarang sudah siang.
Yuan Shu tidak bereaksi banyak. Dia tersenyum sambil membiarkan King Sui memegang tangannya sesuka hatinya. Dia tidak mencoba mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengikuti King Sui. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? King Sui bertanya sambil berjalan. Ketika dia pertama kali kembali, dia menyapa Yuan Shu dan memeluknya. Segera setelah itu, dia sibuk dengan banyak hal yang dia tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamanya. Sekarang, semua orang sudah tahu apa yang dia kerjakan. Karenanya, baru sekarang mereka akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama. Saya baik, dan di sini saya pikir Anda tidak akan muncul. Yuan Shu tersenyum dan menatap King Sui. Matanya yang indah penuh dengan semangat dan daya tarik. Kulitnya yang halus juga terlihat sangat cerah. Setelah melihat bibirnya yang lembut dan lembut, King Sui merasakan dorongan kuat untuk maju dan menciumnya. Kalau begitu, apakah kamu merindukanku? King Sui tersenyum dan menatapnya. Tidak, untuk apa? Yuan Shu tersenyum. Suaranya yang elegan ketika dia tersenyum sangat memikat. King Sui menggosok kepalanya, saya khawatir saya mungkin terlalu berterus terang dengan yang satu ini. Mengapa Anda tidak menjadi wanita saya? Jika Anda setuju dengan itu, Anda akan segera mengetahui untuk apa Anda merindukan saya. Petik 2. Yuan Shu tersipu, kamu. Apakah kamu mencoba memujiku dengan itu? King Sui bertanya dengan nada bercanda. Kau tak tahu malu. Apakah kamu masih belum lelah dari semua latihan kemarin? Yuan Shu semakin tersipu setelah mengatakannya. Dia tidak tahu mengapa dia akan mengatakannya. King Sui tercengang. Dia kemudian menjawab dengan cara yang sedikit erotis, kamu terlalu meremehkanku. Saya persis seperti yang dikenal sebagai tombak emas yang tidak pernah runtuh. Di mimpimu, Anda pasti merasa sangat senang membicarakan semua ini. Yuan Shu menatap King Sui tanpa mengedipkan matanya dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Anehnya, King Sui sebenarnya merasa sedikit gugup setelah melihat reaksinya. Dia terkekeh dan berkata, aku merasa bahagia setiap kali aku membicarakannya dengan orang yang aku suka, saat bersamamu aku merasa sangat bahagia. Jauh di lubuk hati, Yuan Shu merasakan kehangatan di hatinya. Dia sedikit senang. Tentu saja, dia mengerti apa yang King Sui coba katakan, King Sui, aku menyukaimu, tetapi karena kamu sudah memiliki begitu banyak istri, tolong jangan buru-buru aku. Sepanjang hidup ini, aku pasti akan menjadi wanitamu. Bisakah Anda memberi saya waktu? Aku tidak tahu kenapa tapi, setiap kali kau menyebutku menjadi wanitamu, aku akan merasa sangat tidak aman. Sebenarnya, King Sui sudah menyadari bahwa ini bukan masalah dia gugup. Seharusnya sesuatu seperti fobia, sebenarnya ada fobia terhadap pernikahan. Meskipun King Sui mungkin bukan seorang psikiater, dia tahu bahwa penyakit semacam ini tidak dapat disembuhkan dengan mudah. Itu akan membutuhkan pasien untuk menyembuhkan fobia mereka dengan hati mereka sendiri. King Sui merasa bahwa kasusnya seharusnya tidak terlalu serius. Meskipun dia merasa tidak aman, dia tidak mendorongnya ketika dia mencoba untuk berinteraksi lebih dekat dengannya. Oleh karena itu, dia tidak mungkin merasa jijik terhadap pria. Apa yang benar-benar dia takuti adalah bagian di mana kedua orang itu menjadi intim. Mengenai mengapa dia merasa itu menakutkan, King Sui tidak yakin akan hal itu. Ada beberapa hal yang tidak boleh dipaksakan. Karenanya, dia tidak bisa melakukan apapun selain menunggunya. Saat dia berbicara tentang itu adalah saat ketika dia akhirnya membuka pikirannya. Pada saat itu, King Sui akan memiliki peluang sukses yang tinggi untuk memperbaiki situasi seperti ini. Jika dia mencoba melakukannya dengan cara lain, dia mungkin berpotensi memperburuk keadaan atau bahkan mungkin menyebabkan perubahan yang tidak biasa pada pikirannya. Kamu adalah wanitaku. Saya tidak akan pernah memaksa Anda untuk melakukan apapun yang tidak ingin Anda lakukan. Jangan merasa stres. Saya seseorang yang dekat dengan Anda dan saya akan selalu begitu. King Sui meraihnya dan berbicara dengannya dengan lembut. Kata-kata ini datang jauh dari lubuk hatinya. Dia selalu merasa bahwa wanita ini telah menjalani kehidupan yang pahit. Dia ingin dia merasa santai dan menjalani hidupnya dengan cara yang lebih menyenangkan. AST 1795 sedikit perencanaan, beban. Yuan Shu tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dengan nada malu-malu, dia mengatakan sesuatu yang membuat King Sui merasa tidak bisa berkata-kata. Mengingat jumlah wanita yang kamu miliki, itu sudah cukup bagimu untuk terisi penuh. Aku akan memberitahumu ketika aku sudah siap untuk menikah. King Sui menepuk dahinya dan sangat terdiam. Dia kemudian tersenyum dan berkata dengan nakal, sebenarnya, kamu akan mulai menyesal setelah menikah dengan seseorang, menyesal mengapa kamu tidak menikah lebih awal. Senjata surgawi, yang dibuat para dewa untuk pria dan wanita, dibuat tepat untuk membuat mereka menyadari bahwa mereka akan menjadi satu saat mereka kawin.
Yuan Shu tersipu dan bahkan matanya bimbang. Tiba-tiba, dia memeluk King Sui dan mengambil inisiatif untuk menciumnya. Dia sangat aktif. Satu-satunya masalah adalah dia sangat tidak dewasa dalam hal berciuman. Bukannya mereka tidak pernah berciuman sebelumnya, dia hanya tidak terlalu pandai dalam hal itu. Bertahun-tahun telah berlalu sejak ciuman terakhirnya, dan sekarang keahliannya telah menurun kembali menjadi tidak dewasa. Mereka berada di pintu masuk manornya, seluruh tempat itu cukup sepi. Namun, itu tidak Simen yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat menciumnya, King Sui merasakan dorongan untuk memakannya. King Sui tahu bahwa dia mungkin berhenti merasa kesepian jika dia menjadikannya istrinya. Selama dia menjadi wanitanya, dia akan dapat sepenuhnya berbaur dengan keluarga. Tapi tepat pada saat ini, Yuan Shu mendorong King Sui menjauh dan berkata, entah bagaimana, aku tidak bisa merasakan apa-apa. Namun, ketika dia melihat King Sui dengan wataknya yang garang, dia sepertinya akan menyerangnya. Dia dengan cepat berkata, aku bercanda, sebenarnya, rasanya luar biasa. Yuan Shu dengan cepat melarikan diri setelah dia mengatakannya. King Sui di sisi lain, menjilat bibirnya saat dia merasakan aroma di sekitar mulutnya. Dia segera berjalan menuju halaman lainnya. Sebelumnya, dia telah memberitahu anak-anaknya untuk menunggunya di sana. Masih ada beberapa saat sebelum waktu yang ditentukan. Namun, setibanya di sana, King Sui menyadari bahwa semua anaknya sudah ada di sana. Tentu saja, yang lebih muda tidak termasuk di dalamnya. Bahkan jika King Sui ingin datang, dia tidak akan bisa datang. Ayah, ayah. Begitu King Sui memasuki ruangan, dia disambut oleh teriakan ini sebelum berubah menjadi suara tawa. King Sui menatap anak-anaknya. Tanpa dia sadari, dia sudah memegang posisi ayah sekarang. Gelar ayah tidak diragukan lagi adalah gelar yang berat, terutama ketika dia melihat King Zun, King Yin dan yang lainnya. Meskipun mereka semua telah dewasa, dia masih merasa bahwa dia memikul tanggung jawab yang cukup besar. Jika dia sendirian, dia akan lebih santai dan hanya perlu peduli dengan biaya hidupnya. Dengan keterikatan dan kekhawatiran datang tanggung jawab. Sebenarnya, setiap orang membutuhkan tanggung jawab semacam ini. Setiap orang akan sering menjalani hidup mereka di sekitar keprihatinan, baik menjadi orang yang menerima perhatian dari orang lain atau orang yang menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Tidak selalu kasus bahwa seseorang yang memilih untuk mengikuti jalan menyendiri akan memiliki kehidupan yang santai. Dalam kasus mereka, kemungkinan besar mereka akan merasa kesepian. Meskipun keluarga mungkin menjadi beban, itu juga memberi seseorang banyak hal. Itu adalah hal-hal yang tidak akan pernah bisa diperoleh seseorang tidak peduli apa yang digunakan untuk menukarnya. Itu adalah hal-hal yang tidak pernah bisa diukur dengan uang. Dengan kata lain, tak ternilai harganya. King Sui tersenyum sambil menepuk bahu mereka, dia diam. Sepanjang perjalanannya, beberapa anaknya pernah tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Banyak kenangan yang mereka ciptakan bersama. Namun, ada juga beberapa yang dia tidak benar-benar menghabiskan banyak waktu dengannya. King Long, saat King Sui pertama kali pergi, dia masih anak kecil. Sekarang, dia sudah berusia 10 tahun. Dia tahu sedikit tentang King Sui. King Teng, King Nuo, dan Yan Lang juga sama. King Sui mendekati King Teng, King Nuo dan Yan Lang. Yan Lang adalah anak Ye Huangguwu, sedangkan King Teng dan King Nuo masing-masing adalah anak dari Wen Ren Wu Suang dan Di King. Mereka lahir hanya sekitar 10 hari dari satu sama lain. Meskipun King Sui tidak berinteraksi dengan mereka untuk waktu yang lama, dia bisa merasakan bahwa King Teng lebih dari seorang introvert. Dia memiliki mata yang jernih dan keras kepala. Faktanya, King Sui bisa merasakan bahwa anak ini sepertinya tidak terlalu menyukainya. Itu juga bukan masalah apakah dia menyukainya atau tidak, dia hanya sepertinya tidak bersemangat untuk bertemu dengannya. Meskipun pada awalnya, dia tampak sangat bahagia setelah melihatnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih kembali ke keadaan pikirannya yang normal. Hari ini, dia juga tampak tidak terlalu bersemangat untuk bertemu dengan King Sui. King Nuo, di sisi lain, lebih ceria. Saat ini, dia dengan senang hati memegang tangan King Sui. Dia saat ini adalah putri bungsu di klan King. Pada dasarnya, semua orang akan menyukainya. Yan Lang, di sisi lain, memberi kesan pada King Sui bahwa dia anak nakal. Dia pertama kali menyapa King Sui dengan senyum ceria, ketika Yan Lang bertemu dengannya sebelumnya, dia mulai berbicara tentang hal-hal acak kepadanya. Namun, dia memiliki mata yang tenang. King Sui bisa melihat sedikit bayangan Ye Huangguwu pada bocah ini. Meskipun tidak terlalu jelas, dapat dengan mudah dipastikan bahwa dia menerima gennya dari Ye Huangguwu. Ayah, apakah kamu pernah bertemu seseorang yang mampu mengalahkanmu? Yan Lang bertanya dengan rasa ingin tahu.
Kamu bocah kecil, di dunia ini, akan selalu ada seseorang yang bahkan lebih kuat dari dirimu sendiri. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak terkalahkan. King Sui menjentikkan dahinya. Adapun King Zun dan King Yin, mereka jauh lebih tua dari yang lain. King Teng, King Nuo, dan King Long adalah anak-anak kira-kira pada usia 10 tahun. Satu-satunya hal yang dilakukan King Sui untuk mereka adalah pemeliharaan konstitusi. Selain itu, dia tidak banyak membantu mereka. Namun demikian, kepulangannya kali ini juga cukup penting untuk kesejahteraan mereka. Seperti biasa, penting bagi King Sui untuk membantu King Zun, King Yin, dan King Ming. Alasannya adalah kali ini, mereka bertujuan untuk mencapai tingkat kaisar bela diri. Ini adalah tahap penting lainnya bagi mereka. Dengan begitu banyak orang di sekitar, meskipun dia tidak bisa membantu mereka semua sekaligus, King Sui masih membuat mereka mengambil pil obat meridian terlebih dahulu dan menyuruh mereka untuk memperbaikinya. Setelah itu, dia menyuruh King Zun dan King Ming untuk mengikutinya ke ruang tersembunyi. Dia segera membuka potensi mereka dengan jarum hidup dan mati. Setelah itu, dia mulai menggunakan pelet emas 9 revolusi dan pil penguat Ren Meridian untuk mi tubuh mereka. King Sui juga menggunakan 5 elemen Divine Needle untuk melindungi pikiran mereka. Metode ini adalah salah satu cara paling tertutup untuk membuat mereka mencapai puncaknya. Atau lebih tepatnya, sesuatu yang mirip dengan itu. Meskipun itu adalah jenis kekuatan yang dipaksa keluar dari tubuh seseorang, tetapi itu juga membantu mereka. King Zun dan Origin Qi King Ming seperti binatang iblis yang telah kelaparan selama setengah bulan, kemudian bertemu dengan seekor domba. Qi mulai berlari liar di dalam tubuh mereka dan dengan penuh semangat berlari bola-balik meridian mereka. Meridian yang dilewati Qi telah dibuka dengan paksa. King Sui menggunakan teknik penglihatan surgawinya untuk mengamati perubahan yang terjadi di dalam tubuh mereka. Dia terus-menerus menstabilkan dan memulihkan meridian mereka dengan Five Elements Divine Needle. Namun, terlepas dari usahanya, meridian mereka masih berkembang. Rasa sakit luar biasa yang mereka rasakan menyebabkan mereka mengepalkan gigi. King Zun dan King Ming percaya pada ayah mereka memilih untuk menahan rasa sakit dengan gigi terkatup rapat. Benang demi benang zat abu-abu berdarah, mulai muncul dari tubuh mereka. Udara dipenuhi dengan bau amis. Ketika King Sui melihat zat abu-abu, dia menghela nafas lega mengetahui bahwa dia berhasil. Ayah! Dua suara yang jelas dan keras terdengar hampir bersamaan. Origin Qi yang tangguh dalam meridian keduanya seperti aliran sungai besar yang tersumbat. Aliran sungai ini akhirnya berhasil menemukan bukaan lain dan dengan cepat memulihkan permukaan air. Pada saat semuanya tenang, King Sui sudah pergi. Dia tahu bahwa keduanya menerobos. Dengan demikian, efeknya bisa dianggap layak. Ini adalah tahap penting bagi mereka. Begitu mereka melangkahi, di masa depan, jalan datar akan terbentang di depan mereka. Setelah King Zun dan King Ming pulih dari keterkejutannya, mereka menemukan bau tidak sedap di sekitar tubuh mereka. Karena itu, mereka segera bergegas ke toilet. Situasi seperti ini telah terjadi berkali-kali. Saat itu ketika King Sui membantu membersihkan tubuh mereka, adegan serupa juga telah muncul sebelumnya. Penghapusan kotoran dari tubuh mereka akan membawa manfaat besar bagi mereka. Ketika King Sui keluar, dia membantu King Yin, King Yu, dan yang lainnya sebelum pindah untuk membantu King Teng, King Nuo, Yan Lang, dan orang lain yang tersisa untuk membersihkan tubuh mereka. Tanpa disadari, langit sudah mulai gelap. Ketika langit mulai gelap, King Sui memasuki dunia. Karena dia tidak akan tidur di malam hari, jika dia tidak memasuki alam sekarang, dia pada dasarnya akan kehilangan kesempatan untuk melakukannya hari ini. Sampai sekarang, King Sui pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk memasuki dunia, bahkan jika dia tidak menghabiskan 6 jam dari batas waktunya di dalamnya. Bagaimanapun, dia masih akan memastikan bahwa dia menghabiskan setidaknya 1 jam di alam. AST 1796 Kesengsaraan Surgawi Kedua King Sui. Begitu King Sui memasuki dunia, dia merasa sedikit berbeda dari sebelumnya. Untuk bagian mana yang berbeda, dia sendiri tidak jelas tentang hal itu. Tampaknya ada energi yang tidak biasa mengalir di dalam tubuhnya. Dia mengamati alam Valet Jade Immortal yang telah berkembang. Aroma di udara sangat memikat, sekitarnya ditutupi dengan kehidupan yang berkembang. Di sekelilingnya, tanaman obat berwarna-warni memancarkan vitalitas yang kuat. Lebah Kaisar Giok terlihat terbang di sekitar langit. Kupu-kupu berwarna emas perak juga terbang bersama mereka. Saat ini, pasangan yang disatukan oleh takdir juga dianggap sebagai eksistensi yang menyaingi dewa di alam. Seringkali, mereka akan bepergian bersama.
King Sui tidak pernah membiarkan mereka bergabung dalam pertarungan sebelumnya, mereka juga bisa keluar masuk alam sesuka hati. Misalnya, di King Clan, mereka bisa keluar dari dunia dan terbang di sekitar halamannya. Mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka juga tampaknya tidak memiliki masalah untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena mereka terlihat bagus dan cantik, biasanya tidak ada yang mencoba menyakiti mereka. Oleh karena itu, King Sui tidak terlalu mengkhawatirkannya. Pada saat itu, bahkan jika mereka dalam bahaya, mereka masih bisa menghubungi King Sui untuk pergi dan menyelamatkan mereka. Gajah naga sisik emas, Phoenix gelap, serta laba-laba naga semuanya ditinggalkan di istana Sunset Saking oleh King Sui. Dia pergi sendiri karena dia percaya bahwa kehadiran 3 binatang buas yang kuat dapat membantu mereka. King Sui dengan santai berjalan di sekitar kerajaan sambil melihat semua hal yang menjadi miliknya. Mereka juga yayasannya sendiri. Ranah itu sendiri adalah ruang harta karunnya. Bahkan gelang atau kalung suci tidak dapat mengejar konsep waktu yang kuat. Dengan dukungan ki spiritualnya yang melimpah untuk ramuan obat apapun akan mampu bertahan di alam, ini termasuk beberapa yang sangat sulit untuk tumbuh dalam kehidupan nyata. Bahkan beberapa tanaman obat, yang hanya digunakan satu kali, mungkin bisa digunakan lebih dari satu kali saat ditanam di dalam alam. Musim semi kehidupan, binatang obat spiritual, bunga kehidupan dan juga teratai 9 kelopak yang datang setelahnya. Tanpa dirinya sadari, waktu yang lama telah berlalu. King Sui mulai berlatih tinju Tai Chi. Ini adalah salah satu prioritas yang harus dilakukan King Sui setiap kali dia berada di dunia. Pelan-pelan, dia melatihnya tanpa pernah bosan. Sudah lama sejak nilai Tai Chi Fish-nya dipromosikan. Nilainya telah melampaui batas yang bisa dicapai rata-rata orang untuk saat ini. Oleh karena itu, bahkan dia sendiri tidak yakin di ranah apa dia berada. Sosoknya tidak memiliki ritme sama sekali. Meskipun begitu, ia mampu bergerak masuk dan keluar secara alami dan tanpa paksaan. Mereka terlihat sangat elegan, namun mereka juga mempertahankan ketegasan mereka. Namun, hanya dengan melihatnya, seseorang pada saat yang sama akan diberi kesan bahwa gerakannya sangat lembut. Dengan kata lain, gerakannya adalah campuran ketegasan dan fleksibilitas. Sama seperti ini, 2 jam berlalu. Tepat pada saat King Sui akan berhenti, perasaan yang dia rasakan dari tubuhnya sejak awal, tiba-tiba tumbuh semakin kuat. Tiba-tiba, langit juga dipenuhi awan ungu yang bergelombang. Sebuah kesengsaraan. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat lapisan awan yang semakin lama semakin tebal. Dia bahkan bisa melihat gemuruh guntur bersembunyi di dalam lapisan awan itu. Adegan traumatis menyebabkan King Sui merasa sedikit mati rasa. Namun, alih-alih merasa gugup, dia sebenarnya lebih bersemangat. Bagaimanapun, cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan, adalah dengan mengalami kesengsaraan dan membiarkan tubuhnya mandi dalam gemuruh guntur. Ini seharusnya kesengsaraan dewa palsu, mungkinkah kesengsaraan dewa palsu untuk mencapai tingkat surgawi kedua? Pikir King Sui. King Sui merasa seharusnya seperti itu. Mungkinkah di masa depan, dia juga akan mengalami kesengsaraan untuk setiap terobosan di tingkat surgawi? King Sui tidak dapat mengetahuinya setelah memikirkannya. Dia segera berdiri di langit saat dia menunggu guntur turun. Sebuah guntur dengan ketebalan jari melanda King Sui dan langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. King Sui tidak merasakan ketidaknyamanan sedikit pun darinya, sedemikian rupa sehingga dia merasa sedikit menyenangkan. Namun, sejumlah kecil guntur ini segera tersedot ke dalam tubuhnya. Melatih tubuh fisiknya. Bergantian, itu juga disebut mantel kulit. Alasan mengapa pedang dan tombak tidak bisa menembusnya adalah karena lapisan kulitnya sangat kuat. Hal-hal yang datang setelahnya adalah meridian, tulang, dan darah. Guntur bisa terlihat jatuh satu demi satu di udara. Pada saat yang sama, itu juga perlahan semakin tebal. Sekarang, itu sudah setebal lengan King Sui. Interval setiap guntur juga menjadi lebih pendek dan lebih pendek. King Sui perlahan memutar kekuatan ke seluruh tubuhnya dan meraih kesempatan untuk menyerap guntur sebanyak yang dia bisa untuk meningkatkan kekuatannya. Tubuh fisiknya sangat kuat, oleh karena itu, dia sangat percaya diri. Jika dia berhasil melewatinya, kelas surgawi kedua dapat secara signifikan meningkatkan tulang dan meridiannya. Secara bersamaan, dia juga akan menjadi jauh lebih kuat. Bagaimanapun, kelas surgawi kedua harus menjadi tonggak sejarah dari kelas pertamanya. Faktanya, ada kesenjangan besar antara prajurit kelas 1 tingkat Dewa Puncak dan prajurit kelas 2 tingkat Dewa Pemula. Dua petir dengan ketebalan lengan menghantam dari langit. Hampir segera, itu berubah menjadi 3 kilat. Dengan itu terjadi, King Sui tahu itu akhirnya waktu permainan. Ini seharusnya menjadi gelombang yang terdiri dari sambaran petir yang kuat.
Sebelum ini, dia hanya mengalami satu kesengsaraan. Namun, dia telah melihat banyak orang melewatinya sebelumnya. Bahkan jika kesengsaraan yang dia alami sekarang mungkin berbeda, perbedaannya seharusnya kecil. Tidak lebih dari 15 menit dan setiap guntur, yang datang dari langit, sudah seperti jaring petir ungu sekarang. King Sui dibiarkan dengan rambut acak-acakan, dia tampak agak kelelahan. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia sadar bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya. Potongan kecil petir ini tidak signifikan untuk benar-benar menyakitinya. Setelah 15 menit, petir mulai menyambar lebih jarang. Setelah itu, sekali lagi hanya beberapa sambaran petir pada suatu waktu. Jauh di lubuk hati, King Sui menghela nafas lega. Tapi tepat setelah dia melakukannya, kilat tiba-tiba menjadi setebal pahanya. Meskipun hanya menyerang sekali, King Sui tahu bahwa ini seharusnya menjadi gelombang kedua. Meskipun ini sesuai dengan harapan King Sui, dia tidak pernah berharap gelombang kedua datang begitu cepat. Bagaimanapun, itu bisa memberinya waktu untuk istirahat. Selanjutnya, King Sui akhirnya mengetahui seperti apa wabah ganas itu. Petir di langit hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Sambaran petir yang terkonsentrasi seperti lautan besar, yang menemukan sejumlah lubang pada saat yang sama untuk membocorkan air lautnya. Petir melonjak dengan cara yang mengesankan, bahkan dia merasa sulit untuk menarik napas. Jauh di lubuk hati, King Sui mengutuk. Apa yang terjadi? Orang lain berhasil melewati kesengsaraan mereka dengan cukup mudah, jadi mengapa itu sangat menakutkan ketika gilirannya? Terlepas dari tubuhnya yang kuat, bahkan dia mulai merasa sedikit melelahkan, namun itu masih berlanjut, trik apa yang akan terus dilakukan kesengsaraannya nanti? Kesengsaraan, dengan kata lain, itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dari apa yang dia alami saat ini mungkin benar-benar terjadi. Meskipun kesengsaraan orang lain mungkin tidak sekuat itu, mereka membawa jumlah risiko yang sama seperti dirinya. Karena tubuhnya sedikit lebih kuat, kesengsaraan yang dia alami juga harus lebih kuat. Ini semua adil untuk semua orang. Karena itu, King Sui mulai merasa sedikit gugup. Namun, yang membuatnya merasa sedikit tenang adalah kemampuannya untuk pulih dan juga daya tahannya. Biasanya, orang yang mengalami kesengsaraan gagal karena energi yang tidak mencukupi dan tidak dapat mengikuti langkah ujian. Persetan. Sampai sekarang, King Sui sudah mencapai batasnya. Mau tak mau dia mulai melontarkan bahasa kotor, petir terkonsentrasi dari sebelumnya, dengan ketebalan paha baru saja berakhir. Pada saat itu, King Sui tidak lagi menikmati kilat. Dia merasa bahwa tubuhnya sudah pada batasnya. Namun di luar dugaannya, petir setebal ember air benar-benar turun ke arahnya. King Sui bergetar karena sambaran petir itu. Sekarang, dia mulai merasa bahwa dia mungkin dalam masalah. Jika ini bukan gelombang petir terakhir, King Sui merasa bahwa dia mungkin benar-benar berada dalam situasi yang sulit. 2, 3, 4. Jumlah petir secara bertahap meningkat. Setiap kali menyerang King Sui, dia akan merasa seolah-olah jiwanya bergetar. Syukurlah, dia masih bisa menahan rasa sakit secara fisik. Lagi pula, untuk saat ini, petir belum terlalu terkonsentrasi. Namun, pakaian yang dia kenakan sudah berubah menjadi debu. Untungnya, bahan yang digunakan untuk membuat sepatu 9 benua sangat kuat. Sampai sekarang masih mulus, tidak ada goresan. Jika sepatu 9 benua benar-benar rusak, King Sui akan menyesali keputusannya seumur hidup. AST 1797 tingkat surgawi kedua, 330.000 kekuatan Dao. Segera, King Sui menyadari aspek menakutkan dari kesengsaraan petir. Jumlah petir yang menyambar tidak bisa dipercaya. Bagaimana sambaran petir ini bisa begitu terkonsentrasi dan juga begitu tebal pada saat yang bersamaan? King Sui tidak pernah lelah ini sebelumnya. Pakaian yang dia kenakan sudah lama hilang. Beberapa bahkan menjadi pakaian yang tidak berguna. Tubuhnya juga dipenuhi memar dan kadang-kadang, bintik-bintik abu-abu terlihat di atasnya. Kesengsaraan petir memiliki efek membersihkan kotoran. Ini juga keluar sebagai kejutan besar. Dengan fisik tubuh King Sui saat ini, dapat disimpulkan bahwa ada sangat sedikit kotoran di sekujur tubuhnya. Jumlah kotoran dalam tubuh seseorang dapat ditentukan dengan melihat warna dan suhunya. Jika kotoran berwarna hitam dengan suhu tinggi, itu berarti tubuh orang tersebut memiliki banyak kotoran. Di sisi lain, jika warnanya tampak lebih terang, itu akan menjadi sebaliknya. Namun, ini tidak benar-benar ada hubungannya dengan kekuatan seseorang. King Sui ingat kotoran yang keluar dari tubuh istrinya. Kotoran mereka berwarna abu-abu bahkan jika itu adalah pertama kalinya dia membantu mereka membersihkan tubuh mereka. Kotoran mayoritas orang biasanya akan berwarna hitam pada pembersihan kotoran pertama mereka. Hong Hong.
Suara gemuruh keras datang dari langit. Suara itu segera diikuti oleh kilat yang sangat besar. Sekarang, King Sui tidak berani lengah. Dia memutar kekuatannya ke puncaknya. Tubuh King Sui bergetar hebat. Setelah itu, energi yang tangguh diserap ke dalam tubuhnya. Itu mengalir di dalam meridiannya saat dengan cepat maju ke depan. Aura yang kuat itu mendatangkan malapetaka di seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan robek. Untungnya, King Sui memiliki daya tahan yang baik. Dia telah mengalami luka yang jauh lebih menyakitkan daripada yang ini sebelumnya, yang menjelaskan alasan mengapa dia mampu menahan ini. Namun, saat dia tersambar petir, itu menyebabkan jiwanya bergetar di dalam tubuhnya. Rasanya seolah-olah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Tapi tepat pada saat itu, 9 jiwa naga yang di dalam tubuhnya mengeluarkan raungan bernada rendah. Energi yang tidak biasa muncul dari tubuhnya dan menghentikannya dari menggigil. King Sui merasa bahwa gemetar jiwa hanyalah perasaan. Mengenai apakah itu benar-benar jiwanya, dia tidak yakin tentang itu. Apa sebenarnya jiwa itu? Dari sudut pandang King Sui, bahkan jika jiwa tidak dianggap sebagai bagian dari kesadaran, ia memiliki hubungan dekat dengannya. Peng! Suara keras datang dari dalam tubuh King Sui. Rasanya seperti sungai meluap. Untuk sesaat, King Sui melihat garis meridian di dalam tubuhnya seperti potret gunung dan laut yang luar biasa. Itu adalah dunia yang luas. Dalam gambar, sungai, danau, dan laut, semuanya bersih dan tertata dengan baik. Bintang-bintang di langit terlihat jelas, dunia ini kaya dengan hutan dan sungai. Semuanya rapi dan rapi. Mereka semua diberkati dengan 5 elemen. Sebuah anak sungai perlahan terakumulasi menjadi sungai, sungai perlahan berubah menjadi sungai yang lebih besar sebelum mengalir ke lautan luas, air laut kemudian menguap ke langit dan berubah menjadi awan, guntur dan kilat menyambar daratan disertai hujan deras, memungkinkan air untuk kembali ke sungai. King Sui merasa seolah-olah dia melihat tetua rumput dan tanaman di tanah. Beberapa herbivora hidup di dalamnya. Tiba-tiba, seekor binatang buas muncul dan memakan beberapa dari mereka. Selanjutnya, binatang itu mati dalam pertempuran melawan binatang yang lebih kuat, akhirnya berakhir dengan sekelompok prajurit membunuh binatang terkuat. Hukum Dao Surgawi. Ini adalah hukum Dao Surgawi. Fenomena itu dapat digunakan untuk menafsirkan hukum itu sendiri, mematuhi Dao Surgawi, itu mengikuti aliran seperti air yang perlahan mengalir menuju tanah yang lebih rendah. Ketika King Sui merasakan kekuatan surgawi Dao yang berlimpah, segera, seluruh tubuhnya terasa jauh lebih santai. Tiba-tiba, origin Qi yang kejam mulai muncul dari dantiannya dan dengan cepat berenang di sekitar meridiannya. Dimanapun ia melewatinya, ia akan menyerap energi petir yang meledak ke dalamnya. Dengan Qi asal yang menyala-nyala di dalam tubuhnya, King Sui merasa seperti dia berubah menjadi naga emas yang sangat besar saat dia melakukan perjalanan keliling dunia yang luas. Itu adalah jenis perasaan. Pada saat semuanya tenang, semuanya terasa seperti mimpi. King Sui memandang dirinya sendiri seperti baru bangun dari mimpi panjang. Dia merasa benar-benar telanjang dengan kotoran abu-abu menutupi seluruh tubuhnya, dia juga sangat bau. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia dengan cepat mandi dan berganti pakaian menjadi bersih dan nyaman. Ketika dia berganti pakaian, King Sui sudah melihat kekuatannya sendiri. Dia bisa memastikan bahwa dia telah mencapai kelas surgawi kedua. Kekuatannya sebelumnya bernilai 130.000 kekuatan Dao, tetapi ini belum dianggap sebagai kelas surgawi kedua. Sekarang, meskipun dia bisa memastikan bahwa dia benar-benar melangkah ke pintu kelas surgawi kedua, dia tidak bisa mengetahui tingkat kelas surgawi kedua apa yang dia miliki saat ini. Kekuatan fisiknya sekarang telah mencapai 1 juta matahari yang mengerikan. Meskipun King Sui sudah mengharapkan kekuatannya meningkat secara signifikan kali ini, dia masih kagum dengan itu. Itu benar-benar meningkat 2 kali setengah. Sebelum ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, kekuatannya bernilai 130.000 Dao Force. Sekarang, itu sudah bernilai 330.000 Dao Force. Kekuatan mentahnya meningkat dari 400.000 matahari asli menjadi 1 juta matahari saat ini, melampaui cobaan besar dengan mencapai nilai numerik 1 juta. King Sui menyadari bahwa tingkat terendah dari kelas surgawi kedua harus sekitar 200.000 kekuatan Dao. 100.000 Dao Force, di sisi lain, adalah puncak yang seharusnya dimiliki oleh First Divine Grade. Namun, King Sui juga tidak jelas apakah dia menerobos sebelum atau setelah kekuatannya mencapai 130.000 Dao Force. Sebenarnya, ada banyak kasus ini di seluruh benua. Ini karena bakat bawaan dan fisik tubuh yang dimiliki seseorang. Namun pada kenyataannya, ada juga beberapa prajurit yang dibebaskan dari itu. 330.000 Dao Force,
King Sui mengayunkan tangannya saat dia merasakan kekuatan yang tak terbatas. Perasaan di mana dia bisa mengendalikan segalanya sesuka hati, itu adalah perasaan yang sangat santai, perasaan yang membuat seseorang merasa percaya diri. Bahkan King Sui sendiri tidak menyadari bahwa ada aura berlimpah yang melayang di dalam tubuhnya sekarang. Itu seperti gunung yang sangat besar, atau lebih tepatnya, binatang purba yang ganas. Pada saat ini, King Sui merasa sangat sulit untuk menekan kegembiraan yang dia rasakan di dalam hatinya. Kekuatan mengadakan penilaian untuk segalanya. Tiba-tiba 2,5 kali lipat meningkatkan kekuatan. Khususnya untuk prajurit kelas surgawi di levelnya, kekuatan mereka hanya akan meningkat dalam beberapa puluh kekuatan Dao pada suatu waktu. 10.000 kekuatan Dao sudah dianggap sebagai jumlah yang signifikan. King Sui tahu bahwa peningkatan kekuatannya kali ini adalah karena dia berhasil menembus kelas surgawi kedua. Selain itu karena pemahamannya terhadap tingkat surgawi. 9 jiwa naga yang mulai berlaku di tengah kesengsaraan, mungkin juga memainkan peran di dalamnya. Tidak hanya kekuatannya meningkat, yang paling penting, dia merasa kekuatannya sangat kuat sekarang. Apa yang paling dibanggakan King Sui adalah kecakapan bertahannya saat ini. Efek dari Paragon Golden Armor dan Foolish Loyalty memungkinkan tubuh King Sui menahan serangan 10 kali lebih kuat darinya. Konsep macam apa ini? Sampai sekarang, dia benar-benar kecoa yang tidak akan pernah bisa dikalahkan sampai mati. King Sui bisa merasakan aura berlimpah di sekujur tubuhnya. Sampai sekarang, dia merasa seolah-olah perisai pelindung telah dipasang di tubuhnya. Rasanya seperti tidak ada yang bisa menyakitinya sekarang. King Sui merasakannya dengan cermat. Kurungnya, tubuh fisiknya, dan bahkan organ tubuhnya. Sekarang, mereka semua sangat kuat. Dia telah melihat banyak prajurit yang menyempurnakan tubuh mereka, namun, yang mengecewakannya, mereka hanya memiliki tubuh dan tulang yang kokoh. King Sui bisa mengalahkan mereka dengan mudah dengan menggunakan metode seperti menyerang acu poin mereka atau menggunakan Ins Force. Dia hanya perlu beberapa saat untuk mengalahkan mereka. Hal-hal yang dia terima kali ini dapat dianggap sebagai kejutan baginya, King Sui masih punya waktu luang di alam. Dia merasa cukup energi karena peningkatan kekuatan berarti peningkatan semua aspeknya. Pada saat King Sui keluar, hari sudah sore. King Sui tidak benar-benar menggunakan semua 6 jam yang tersedia di alam. Dia hanya menggunakan 1 jam. Ketika dia keluar, kira-kira jam 9. Di sekitar area ini, waktu ini masih dianggap awal. Pasar malam belum dimulai. Ketika King Sui keluar, dia menemukan bahwa gadis-gadis bersama dengan anak-anaknya semuanya hadir. Mereka semua menunggunya untuk makan malam. AST 1798 orang-orang dari organisasi Dewa Phoenix, ketidaktahuan. King Sui merasa sangat senang ketika dia melihat wanita dan juga anak-anaknya. Untungnya, aula itu cukup besar untuk menampung semua orang. Meski begitu, sepertinya masih cukup ramai. Dan anak-anaknya bahkan belum menikah. Meskipun King Sui setua ibunya saat itu, tetapi King Sui telah mencapai lebih banyak mengingat dia memiliki anak seperti King Zun dan King Ming. Perbandingan ini membuat King Sui merasa bahwa klan King saat ini dan masa lalu, seperti perbedaan antara kota dan desa. Dalam inkarnasi masa lalunya, orang-orang dari desa cenderung menikah lebih awal, dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kota. Keluarga King Sui dalam inkarnasi masa lalunya tinggal tepat di dalam sebuah desa. Banyak dari mereka biasanya menikah pada usia 20-an, beberapa juga akan melakukannya pada usia 18 tahun. Yang termuda yang pernah dilihatnya bahkan menikah pada usia 16 tahun. Di kota, di sisi lain, adalah normal bagi orang untuk tetap melajang pada usia 30 tahun. Namun, jika seseorang dari desa belum membentuk keluarga pada usia itu, pasti ada alasan unik untuk itu. Hal yang sama juga berlaku di benua ini. Semakin kuat seseorang, semakin lama mereka akan hidup dan tetap lebih muda. Oleh karena itu, mereka tidak akan mencoba untuk menikah dan menuntut anak sedini mungkin. Namun, itu tidak sama untuk orang biasa. Meskipun mereka lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang dari inkarnasi masa lalunya, tubuh mereka juga akan mulai menurun ketika mereka mencapai usia 50-an. Oleh karena itu, dalam kasus mereka ingin membangun keluarga ketika mereka mendekati usia 30-an. Untuk beberapa anak usia dini, 20-an atau 16 tahun. Lagi pula, 16 tahun sudah dianggap usia legal ketika seseorang mencapai usia dewasa. Setelah mereka merayakan upacara kedewasaan mereka akan segera melanjutkan untuk membangun sebuah keluarga. Sampai sekarang, King Sui telah membentuk keluarga besar. Setiap kali dia kembali, semua orang akan mengadakan perjamuan bersama. Kemudian, King Yi berhenti berkeliaran di King Sui dan keluarganya.
Biasanya, King Yi akan tinggal bersama suaminya Yan Zongqiu sementara King Qing akan bersama Guo Polu dan anak-anak mereka. Dari waktu ke waktu, dia juga akan bergaul dengan King Yi. Secara alami, King Sui juga akan sering mengunjungi mereka. Sebenarnya, sangat sulit bagi pihak King Yi untuk tetap diam. Anak-anak King Sui biasanya akan berada di sana karena King Yi sangat menyukai cucu dan cucunya. Pada kesempatan normal, bocah-bocah kecil itu berperilaku cukup sopan. Jadi, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan oleh King Sui. King Sui juga tidak perlu khawatir mereka melelahkan ibunya. Sebagai prajurit Xiantian, itu masih merupakan pekerjaan yang mudah baginya untuk menjaga anak-anak. Hanya dalam sehari, King Sui tidak hanya mengalami perubahan luar biasa dalam kekuatannya, tetapi istri dan anak-anaknya juga mengalami beberapa perubahan. King Qing, King Bei, dan yang lainnya juga tidak dikecualikan dari perawatan tersebut. Adapun King Jiang, King He, King Hu, King Hai, paman dan bibinya, kemajuan mereka pada dasarnya terhenti di tempat mereka berada. Tanpa metode khusus, akan sangat sulit bagi mereka untuk melihat peningkatan lebih lanjut dalam kultivasi mereka. Meskipun mungkin sulit, dengan kemampuan King Sui saat ini, dia bisa membantu mereka sedikit meningkatkan kultivasi mereka. Cara seperti ini hanya bisa dilakukan sesekali. Selanjutnya, jumlah kekuatan yang bisa dia tingkatkan juga cukup terbatas. Ada jeda 7 tahun sejak terakhir kali dia kembali ke klan. Oleh karena itu, masih ada beberapa nilai untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pelet emas Xiantian sangat kuat. Namun, itu juga datang dengan kekurangan yang fatal. Itu cenderung terlalu menguras potensi konsumennya. Oleh karena itu, setelah penggunaan pelet emas Xiantian, konsumen akan kesulitan untuk terus maju. Memiliki kehidupan musim semi serta kekuatan kelahiran kembali bersamanya, bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan situasi seperti itu, dia masih bisa membuat beberapa perubahan positif untuk itu. Sejauh mana dia bisa membuat perubahan, ini akan sangat sulit untuk dikatakan. Terlepas dari semua itu masih merupakan peluang besar bagi mereka. Oleh karena itu, King Sui masih cukup senang dan gelisah tentang hal itu. Fakta telah membuktikan bahwa kemampuan King Sui cukup tangguh. King Yi, King Jiang dan yang lainnya yang tidak mengalami peningkatan kekuatan selama ini, sebenarnya telah dipromosikan naik 2 tingkat sekaligus dan mencapai alam Xiantian kelas 6. Selama tahun-tahun ini, mereka masih membuat beberapa perbaikan. Meskipun pelet emas Xiantian mungkin secara permanen menghentikan kemajuan konsumennya di alam Xiantian, mereka masih bisa sedikit meningkatkan kekuatan mereka di alam tertentu. Selain itu, mereka juga menerima bantuan lebih lanjut dari pil obat King Sui. Sejujurnya, King Sui cukup boros dengan pil obatnya. Terlepas dari semua itu masih sepadan. Karena mereka semua adalah orang yang paling dekat dengan dirinya, dia tidak akan ragu untuk membiarkan mereka meminum obat-obatan ini. Keluarga itu duduk bersama untuk makan malam. Selama waktu ini, mereka juga akan berbagi beberapa kesempatan bahagia satu sama lain. Dari waktu ke waktu, mereka akan bermain dengan anak-anak nakal. Itu adalah momen yang menyenangkan dan harmonis. King Sui menikmati kehidupan seperti ini. Tetapi jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, tidak diketahui apakah dia akan tetap menikmatinya. Hal yang indah tentang hidup adalah pengalaman penuh warna sepanjang perjalanan. Itu sama dengan keindahan jarak antara pria dan wanita. Setelah menikmati sarapan mereka, 2 tamu tak diundang tiba-tiba muncul dan menuntut untuk bertemu dengan King Sui. King Sui baru saja kembali dan sudah ada orang yang ingin bertemu dengannya. Tapi dengan sangat cepat, dia tahu siapa mereka. Mereka seharusnya dari organisasi Dewa Phoenix. King Sui kurang lebih bisa mengetahui apa yang diinginkan orang-orang ini. Sebenarnya, apapun yang mereka inginkan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya ingin mereka tahu bahwa mereka harus meninggalkan klan King. Pada saat King Sui mencapai halaman depan, dia sudah bisa melihat kedua orang itu. Mereka berdua berusia sekitar 150 tahun. Sampai sekarang, mereka sudah duduk di dalam aula utama dan mengobrol santai satu sama lain. Meskipun mereka terlihat tersenyum, ada semacam kesombongan di wajah mereka berdua yang tidak bisa ditutup-tutupi. Apakah kalian mencariku? King Sui bertanya begitu dia masuk. Sambil mengajukan pertanyaan, King Sui mengamati wajah kedua pria itu. Mereka mengenakan gaun mewah berwarna hijau, kedua lelaki tua itu sangat memperhatikan penampilan mereka. Meskipun jelas bahwa mereka sudah berusia sekitar 150 tahun, mereka tidak memiliki kerutan di wajah mereka. Misalnya, lelaki tua dengan wajah muda, tidak peduli seberapa muda dia masih seorang lelaki tua. Ini adalah hukum yang tidak pernah bisa diputarbalikkan atau diubah. Kembali dari seorang lelaki tua menjadi seorang anak kecil hanyalah mimpi indah.
Kedua lelaki tua itu memiliki alis dan mata yang tipis. Senyum mereka terasa setajam pedang. Demikian pula, mata mereka yang sedikit menyipit juga terasa sangat tajam. Sederhananya, mereka tidak memberi kesan yang baik pada King Sui. Jadi kamu adalah orang yang disebutkan oleh Heavenly Sabre Manor. Pria tua di sisi kiri bertanya dengan santai sambil duduk. Orang tua ini memiliki dagu bulat, melihat dari jauh, dia tampak seperti orang yang diberkati dengan nasib baik. Sayangnya, wajahnya dihancurkan oleh matanya. Jika dagunya tumbuh di wajah orang gemuk, orang itu akan memiliki wajah yang sangat disukai. Apa yang kamu mau dari aku? King Sui bertanya sambil mempertahankan nada tenangnya yang biasa. Kamu anak nakal yang tidak terkendali. Apakah Anda tahu siapa kami? Orang tua itu marah dengan sikap King Sui. Dia segera menamparkan meja dan berbicara kembali dengan keras. King Sui tersenyum. Senyum itu tampak seolah-olah dia sedang melihat badut yang melompat dari atap. Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar. Kedua pria tua itu sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan King Sui yang sebenarnya. Namun, karena King Sui masih sangat muda, kedua lelaki tua itu berasumsi bahwa bahkan jika dia mampu mengalahkan Dewa Sekte Pedang Surgawi, dia hanya akan sedikit lebih kuat dari mereka. Dari sudut pandang mereka, dia sangat mungkin menjadi prajurit dewa palsu. Bahkan, mereka bahkan curiga bahwa King Sui telah mengalahkan Sekte Lord melalui cara-cara kotor. Senyum King Sui benar-benar membuat marah orang tua itu, alasannya sangat jelas. King Sui tersenyum karena dia membenci mereka dan dia mengejek mereka. Semua orang akan merasa tidak nyaman ketika mereka dipandang rendah. Kedua lelaki tua itu sudah terbiasa berdiri di atas semua orang. Setiap kali anak muda bertemu dengan mereka, respons mereka yang biasa adalah segera memberi hormat kepada mereka. Alasan pertama adalah karena usia mereka. Kedua, kekuatan mereka juga memainkan faktor besar di dalamnya. Kekuatan adalah faktor yang sangat penting, selain usia mereka, bahkan beberapa orang dengan status yang sangat tinggi dalam organisasi juga akan berbicara dengan mereka dengan sopan. Tidak masalah siapa kamu. Anda sekarang berada di klan King, beritahu saya apa yang Anda inginkan, saya tidak akan mengulangi ini untuk ketiga kalinya. King Sui memandang kedua lelaki tua itu saat dia sampai di tempat yang tidak begitu jauh dari mereka. Dia masih berdiri. Secara alami, kedua lelaki tua itu sangat marah padanya, tetapi ketika mereka melihatnya berdiri di sana, mereka tampaknya sedikit tenang. Namun, jika mereka mengetahui bahwa King Sui memilih untuk berdiri karena dia merasa berada di bawah martabatnya untuk duduk bersama mereka, hal-hal mungkin bisa berubah menjadi yang terburuk. AST 1799 saya juga dari organisasi Dewa Phoenix. Pria tua itu memandang King Sui. Baru setelah itu dia mulai berbicara perlahan, kami di sini untuk mengundangmu bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix. King Sui mengerutkan alisnya. Meskipun kedua lelaki tua itu tidak menjawab pertanyaannya sendiri secara langsung, tanggapan mereka dengan cara tertentu telah mengkonfirmasi identitas mereka dari organisasi. Organisasi Dewa Phoenix. Saya belum pernah mendengar tentang organisasi itu sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata. Pria tua itu sangat marah dengan hal-hal yang dikatakan King Sui. Dia menyipitkan matanya dan menatap King Sui dengan tatapan tajam, alasan kami mengundangmu, adalah karena organisasi Dewa Phoenix sangat menghargaimu. Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. King Sui tetap diam, dia hanya dengan tenang menatap lelaki tua itu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan kekuatan Ki yang kuat segera menembak ke arah orang tua itu. Beng! Serangan itu berhasil membuat lelaki tua itu keluar dari ruang tamu. Dia berguling-guling di lantai dan terlihat sangat menyedihkan. Orang tua lainnya, di sisi lain, sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Matanya yang awalnya menyipit langsung terbuka lebar. Dia secara naluriah berdiri dari kursi dan memandang King Sui seperti sedang melihat monster, atau lebih tepatnya, iblis, wajahnya sangat pucat. King Sui mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Dia merasa sangat nyaman melihat pemandangan seperti itu. Faktanya, dia sudah menunjukkan belas kasihan dengan tidak membunuh mereka setelah bertindak begitu besar dan perkasa di depannya dan klan King. Aku ingin tahu, apakah cara organisasi Dewa Phoenix ini mengundang seseorang? Atau apakah itu cara unik Anda sendiri untuk melakukannya? King Sui tersenyum dan menatap lelaki tua yang tersisa. Dia mempertahankan nada yang sama ketika berbicara, bertingkah seolah dia bukan orang yang memukuli lelaki tua itu. Di wajah lelaki tua itu, setetes keringat seukuran kacang kedelai bisa terlihat. Sebelum dia datang, mereka diingatkan untuk menjaga etiket mereka bahkan jika mereka gagal mengundang King Sui agar tidak menyinggung perasaannya. Tapi sekarang, maaf,
Kami yang buta dan tidak sopan padamu. Tolong jadilah orang yang lebih baik dan perhatikan, beri kami kesempatan untuk menebus kesalahan kami. Orang tua itu membungkuk dan berkata. King Sui tidak terkejut sama sekali, ketika nyawa seseorang terancam, tidak ada artinya bagi mereka untuk sujud. Jika hal itu dapat membantu mereka memecahkan masalah, mereka akan menganggap diri mereka benar-benar beruntung. Menebus kesalahanmu. Baik-baik saja maka. King Sui berjalan ke arahnya dan menusuk dadanya dengan jarinya. Pergi sekarang. Saya tidak suka menyebabkan gangguan di sekitar tempat ini. Anda telah ditimbulkan oleh jari 9 yang. Jika Anda tidak mencari saya dalam waktu 1 tahun, Anda akan dibiarkan mati sendiri. King Sui berkata sambil melambaikan tangannya. Karena mereka sudah ada di sini, dia tidak boleh membiarkan mereka pergi dalam kondisi sempurna, yang akan mendorong lebih banyak orang dengan niat untuk datang dan mencobanya. Apa yang dilakukan King Sui sekarang adalah untuk memperingatkan mereka. Tidak apa-apa bagi mereka untuk mendekati tempat ini, tetapi jika mereka tidak cukup kuat, mereka harus siap membayar harga yang mahal. Pria tua itu menghela nafas. Dia tahu bahwa King Sui bersikap lunak pada mereka, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena berperilaku begitu kasar. Sebaliknya, jika King Sui lebih lemah dari mereka, mereka akan menganggapnya benar dan pantas untuk berperilaku seperti itu. Namun, hal-hal sebaliknya, di tangan lawan mereka, mereka sangat rapuh, namun sampai beberapa saat yang lalu, mereka masih bertindak sekuat tenaga di depannya. Memikirkan kembali tentang hal itu, keduanya merasa sangat malu dan takut. Mereka berdua pergi dan King Sui tidak menanyai mereka lebih jauh. Bukannya dia tidak ingin melakukannya, dia hanya kehilangan mood untuk menanyai mereka. Dia tidak bisa diganggu sama sekali tentang organisasi Dewa Phoenix. Selanjutnya, King Sui merasa bahwa segera, lebih banyak orang dari organisasi Dewa Phoenix akan datang kepadanya. Pada saat itu, akan lebih tepat untuk bertanya kepada mereka lebih banyak tentang organisasi tersebut. Yang lain bergabung dengan King Sui setelah kedua lelaki tua itu pergi. King Sui secara singkat membahas apa yang terjadi untuk meredakan kekhawatiran mereka. Tetapi tepat pada saat ini, Ye Huangguwu angkat bicara, saya tahu tentang organisasi Dewa Phoenix. King Sui dengan penasaran menatap Ye Huangguwu. Ye Huangguwu harus dianggap sebagai prajurit top di benua Phoenix Menari. Oleh karena itu, seharusnya normal baginya untuk berinteraksi dengan organisasi Dewa Phoenix sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, Ye Huangguwu berkata, hal-hal yang akan saya katakan tentang organisasi Dewa Phoenix tidak semuanya akurat. Tapi sepertinya, mereka sepertinya memanggul sesuatu. Hal lain tentang mereka, mereka tampaknya memiliki warisan eksklusif hanya untuk diri mereka sendiri, itu semacam warisan yang ada hubungannya dengan tanah. Petik terbalik R, apa maksudmu mengatakan bahwa mereka akan menerima anugerah dari benua dan Qing Phoenix? King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. Ye Huangguwu mengangguk. Dia sudah terbiasa dengan King Sui memanggilnya petik terbalik R. Dia juga senang bahwa King Sui akan memanggilnya seperti itu. Setelah itu, dia terus berkata, sebenarnya, organisasi Dewa Phoenix adalah klan yang layak, mereka juga salah satu kekuatan terbesar di benua Phoenix Menari. Salah satu kekuatan terbesar, apakah itu berarti ada juga keberadaan yang menyaingi organisasi Dewa Phoenix di benua itu? King Sui terus bertanya. Ada banyak kekuatan tersembunyi yang ada di dalam dunia 9 benua. Oleh karena itu, saya tidak terlalu terkejut tentang hal itu. Tetapi dari permukaan, dapat diasumsikan bahwa organisasi Dewa Phoenix sudah menjadi yang terkuat. Selain itu, saya percaya itu juga mewakili benua dan Qing Phoenix. Petik 2. Mewakili benua Phoenix Menari. King Sui menatap Ye Huangguwu dengan ekspresi aneh. Saya baru-baru ini mendengar beberapa rumor yang mengatakan bahwa dunia 9 benua akan segera terlibat dalam perang saudara. Dikatakan bahwa bahkan suku Oseanik, serta suku Iblis, akan bergabung dalam pertarungan. Pertempuran ini akan menjadi kontes antara kekuatan teratas dari masing-masing benua. Ye Huangguwu tampak sedikit khawatir saat dia berbicara sampai saat ini. Sebelum ini, King Sui juga telah mendengar desas-desus tentang itu. Dengan Ye Huangguwu memberitahunya tentang hal itu, dia mengkonfirmasi bahwa rumor ini mungkin benar. King Sui mengingat banyak hal, termasuk beberapa ingatannya yang terkait dengan dewa pertempuran. Sejak saat itu, dia bisa membuat asumsi kasar. Dia tidak tahu banyak tentang pertarungan yang terjadi di dunia 9 benua, karena saat itu, dia belum mencapai level untuk mempelajarinya. Adapun suku Oceanik dan Demonik, pertempuran mereka melawan satu sama lain tampaknya telah berlangsung cukup lama. Pertempuran antara suku Oseanik dan manusia sudah menjadi salah satu bentrokan antara dua ras terbaik. Tapi sekarang, ras lain telah bergabung dengan keterlibatan 9 benua.
Satu-satunya masalah adalah, bisakah 5 benua cukup kuat untuk melawan prajurit dari naga melonjak, Haohan, dan benua Dancing Phoenix? Meskipun dikatakan bahwa setiap benua akan memiliki prajurit tersembunyi mereka sendiri, tampaknya keterbatasan origin Qi melintasi langit dan bumi, adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilawan. Ini semua hanya rumor, tapi bagaimana kamu berencana untuk menyelesaikan masalahmu saat ini dengan organisasi Dewa Phoenix? Ye Huangguo bertanya setelah berpikir sejenak. Kedua pria itu membuatku kehilangan semua kesan baikku di organisasi Dewa Phoenix. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang, aku akan membiarkanmu membuat keputusan sendiri. Organisasi Dewa Phoenix yang pernah berinteraksi denganku, tidak pernah seperti ini. Pasti ada beberapa masalah yang terjadi dengan mereka berdua. Jika Anda benar-benar ingin berinteraksi dengan prajurit di tingkat yang lebih tinggi, saya percaya itu adalah ide yang baik untuk pergi ke organisasi Dewa Phoenix. Ye Huangguo tampaknya memiliki kesan yang baik pada organisasi Dewa Phoenix. Ah, begitukah? Petik terbalik R, saya memiliki perasaan bahwa Anda tampaknya berbagi kasih sayang yang mendalam untuk organisasi Dewa Phoenix. King Sui sangat ingin tahu tentang itu. Sebenarnya tidak hanya dirinya sendiri, bahkan orang lain pun berhasil merasakannya. Itu karena aku juga dari organisasi Dewa Phoenix. Ye Huangguo mengatakan sesuatu yang mengejutkan King Sui. King Sui tertegun beberapa saat sebelum akhirnya dia tersenyum dan bertanya, ini berhasil mengintip ketertarikanku. Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang itu? Petik 2. Sebenarnya, sudah lama sejak saya bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix. Bahkan sebelum aku bertemu denganmu, aku sudah menjadi anggota organisasi. Mereka tidak memaksa Anda apakah Anda ingin bergabung dengan organisasi mereka atau tidak. Sampai saat ini, saya belum banyak berkontribusi untuk organisasi itu sendiri. Namun, mereka memberikan banyak bantuan kepada saya. Saya dianggap sebagai penatua dalam organisasi. Petik 2. AST 1800 seorang prajurit yang sangat kuat, organisasi Dewa Phoenix. Seorang wanita. King Sui melihat tatapan hati-hati Ye Huangguo. Dia sepertinya takut dia akan marah. Ketika dia selesai berbicara, dia menatap King Sui dengan tatapan gugup. Bukannya dia takut padanya atau apa, dia hanya tidak ingin dia salah paham bahwa dia mencoba menyembunyikan sesuatu darinya. Lebih tua, itu berarti bahwa Anda memegang posisi yang cukup layak dalam organisasi. Mengapa mereka tidak menunjuk Anda dengan misi apapun untuk waktu yang lama? King Sui sangat penasaran. Alasannya mungkin karena Ye Huangguo juga merupakan bagian dari organisasi. Saya sama sekali tidak tahu kenapa. Sebenarnya, saya kebetulan memiliki gelar di organisasi itu. Jika saya memiliki sesuatu yang saya perlu bantuan, saya dapat menerima dukungan melalui token penatua. Namun, setiap penatua hanya dapat memperoleh 5 peluang bantuan dari organisasi. 5 kesempatan. Apakah semuanya gratis? Kali ini, King Sui bertanya dengan bingung. Ya, 5 peluang itu gratis. Mereka tidak meminta imbalan apapun sebagai hak istimewa yang dibuat khusus untuk para penatua. Setelah 5 kesempatan itu, jika seorang penatua masih ingin meminta bantuan organisasi, poin kemuliaan mereka akan dikurangi. Ye Huangguo berkata dengan lembut. Saya kira poin kemuliaan adalah jumlah kontribusi yang diberikan anggota untuk organisasi Dewa Phoenix. King Sui tersenyum. Ya, saya tidak memiliki poin kemuliaan di klan dan saya hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk meminta bantuan sebagai penatua. Apakah Anda pikir saya sedikit tidak tahu malu? Ye Huangguo bertanya dengan sedikit malu. Tidak tahu malu. Anda hanya dapat dianggap tidak tahu malu setelah Anda menggunakan semua hak istimewa Anda sebagai penatua. King Sui berkata dengan serius. Setelah tertegun beberapa saat, Ye Huangguo tersenyum. Dia tahu bahwa King Sui tidak marah padanya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Awalnya, King Sui ingin tahu lebih banyak tentang organisasi melalui Ye Huangguo. Tapi sekarang, sepertinya tidak mungkin untuk melakukannya. King Sui tidak terlalu peduli tentang itu. Dia tahu bahwa segera, dia akan mengetahui dengan tepat keberadaan seperti apa organisasi Dewa Phoenix itu. Sebenarnya, King Sui masih bisa berinteraksi dengan organisasi dengan memanfaatkan otoritas Ye Huangguo sebagai sesepuh. Namun, dia menyadari bahwa untuk saat ini, dia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Saat ini, ketenangannya terutama berasal dari kekuatannya yang kuat. Satu-satunya alasan mengapa dia berhasil tetap tenang bahkan dalam situasi seperti ini, adalah karena dia begitu kuat. Sepertinya tidak peduli dari arah mana angin bertiup, dia masih bisa duduk dengan mantap di platform pemancingan untuk menangkap ikan. Suamiku tersayang, percayalah,
organisasi Dewa Phoenix adalah kelompok yang sangat kuat. Ye Huang Guwu berbisik. Dia adalah wanita yang sangat menawan. Dia sangat menikmati menggoda King Sui di waktu santai, oleh karena itu, dia adalah satu-satunya yang mampu memanggilnya suami tersayang. Selanjutnya, dia berhasil melakukannya secara alami sambil terdengar nakal dan menawan. Kalau begitu, apakah kamu tahu seberapa kuat mereka sebenarnya? King Sui bertanya sambil tersenyum. Saya tidak tahu tentang kekuatan mereka. Tapi satu hal yang pasti ada banyak prajurit kelas dewa di dalam organisasi, itulah yang aku khawatirkan. Ye Huang Guwu berkata sambil terlihat sangat khawatir. Dia tidak tahu persis seberapa kuat King Sui saat ini. Jika dia tahu tentang itu, dia pasti tidak akan terlalu khawatir. Saat ini, serangan Paragon King Sui yang paling kuat dapat mencapai 2 juta kekuatan Dao. Jika dia memasukkan salah satu formasinya atau melepaskannya setelah melemahkan lawannya, tidak ada yang tahu persis seberapa kuatnya itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun selama aku di sini. Jika organisasi Dewa Phoenix benar-benar klan yang berpendidikan rendah, saya akan membiarkan mereka menderita dari beberapa kerugian paling banyak. Petik 2. Karenanya, itu semua tergantung pada apa yang ingin dia lakukan. Bagaimanapun, Ye Huang Guwu adalah seorang penatua dalam organisasi dan dia juga telah menerima bantuan dari mereka sebelumnya. Ini adalah alasan yang tepat mengapa King Sui tidak membunuh salah satu anggota mereka sampai sekarang. Melihat King Sui begitu percaya diri, Ye Huang Guwu diyakinkan. Jika Ye Huang Guwu ditukar dengan orang luar, orang itu akan memandang sikap King Sui sebagai melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Namun, Ye Huang Guwu tahu lebih dari siapapun bahwa pria ini tidak akan berbicara omong kosong yang sombong. Dia tidak pernah mengatakan apapun yang dia tidak yakini. Kali ini, King Sui merasa bahwa dia harus menyelesaikan masalah di benua Dancing Phoenix sebelum perjalanannya kembali. Tanpa ragu, mereka pasti tertarik dengan kekuatannya. Jika tidak ada kejutan, mereka pasti ingin dia bergabung dengan parti mereka. Meskipun King Sui tidak pernah ingin terlibat dengan salah satu pihak, pada saat seperti ini, dia hanya akan menyinggung orang lain jika dia memilih untuk tidak melakukannya. Jika dia tidak memutuskan untuk bergabung dengan grup dalam waktu dekat, ada kemungkinan besar mereka akan berakhir sebagai musuhnya di masa depan yang jauh. Apakah dia ingin bergabung atau tidak juga akan tergantung pada kekuatan lawan. Untuk semua yang dia tahu, dia mungkin menerima beberapa rahasia tersembunyi dari mulut mereka. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi telah berlalu. King Sui masih berusaha meningkatkan kekuatan seluruh klan King. Pada saat yang sama, dia juga akan mempraktikkan tekniknya yang kuat. Selama beberapa hari ini, King Sui merasa bahwa kekuatannya sekali lagi meningkat pesat. Ini seharusnya merupakan hasil dari penggabungan kekuatan dan ranahnya. Untuk saat ini, kehidupan King Sui cukup santai. Setiap kali dia memiliki waktu luang, dia akan membimbing mereka melalui pelatihan mereka dan menghabiskan waktunya bersama anak-anaknya. Dia merasa bahwa hari-harinya dihabiskan lebih baik daripada para dewa itu sendiri, meskipun dia tidak tahu sedikit pun tentang bagaimana tepatnya mereka menghabiskan hari mereka. Pada hari keempat, seseorang datang menemuinya. Itu adalah seorang wanita yang King Sui sangat cantik. King Sui cukup kagum dengan aura dan penampilannya. King Sui tidak tahu bagaimana menggambarkan wanita itu dengan tepat. Dia memiliki sosok ramping yang menyerupai peri yang turun dari langit malam yang luas. Auranya terasa sangat elegan dan tenang. Bahkan kata, bangsawan, tidak cukup untuk menggambarkan dirinya. King Sui merasa tidak ada cara lain untuk menggambarkannya selain peri. Matanya tampak tenang seperti langit malam. Meskipun itu murni, itu mempertahankan kedalamannya. Dia bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, sampai-sampai orang tidak berani memandangnya secara langsung. Bahkan sekarang, King Sui masih sangat kagum dengan penampilannya dan pada saat yang sama juga merasa sedikit malu dengan inferioritasnya. Dia tidak pernah berharap seorang wanita seperti ini akan ada di dunia. Dia memancarkan lapisan aura berkabut samar yang hanya memungkinkan orang-orang dengan kekuatan King Sui untuk melihat wajahnya. Orang lain tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat wajahnya dengan jelas. Dia mengenakan gaun luan Phoenix seputih salju dan di atasnya ada simbol Phoenix suci seputih salju. Meskipun tidak terlihat jelas, itu memberikan tekanan kuat pada siapapun yang menemukannya. Sampai sekarang, King Sui sudah bisa memastikan bahwa dia adalah orang misterius yang mengendalikan organisasi Dewa Phoenix. King Sui tidak pernah berpikir bahwa organisasi Dewa Phoenix benar-benar akan menyembunyikan bakat tak tertandingi seperti dia di organisasi mereka. Wanita dengan bakat tak tertandingi ini tidak hanya menonjol dalam penampilannya, setiap aspek tentang dirinya membuatnya luar biasa. Aura yang dipancarkan wanita itu sangat dahsyat.
Meskipun dia secantik Chang Hai Mingyue dan yang lainnya, wanita ini memiliki aura yang tak terlukiskan di sekelilingnya. King Sui tidak akan merasa segugup ini jika dia bersama Chang Hai Mingyue atau Yi Ye Jiange. Raja Iblis Tantai Lingyan juga gagal memberinya perasaan tidak berdaya yang begitu kuat. Ketidakberdayaan semacam ini datang dari segala aspek. Pria manapun, setelah melihat wanita ini, tidak akan pernah ingin membawanya ke kamar mereka. Alasannya adalah karena mereka bisa merasakan inferioritas mereka. Faktanya, seseorang mungkin merasa sangat gugup sehingga mereka akan lemas di depannya. Bagi pria yang tidak dapat menunjukkan niat kotor apapun meskipun dia sangat cantik, ini hanya bisa menjadi hasil dari aura menakutkan yang dia miliki. King Sui tidak dapat merasakan kekuatan lawan. Dengan kekuatan King Sui saat ini, hanya ada satu cara agar King Sui gagal merasakan kekuatannya, dia jauh lebih kuat darinya. Memikirkan bahwa King Sui, yang baru saja mengalami terobosan, akan mengalami situasi seperti itu, ini adalah dampak yang cukup besar baginya. Meskipun dia sadar bahwa pasti akan ada seseorang yang lebih kuat dari dirinya di dunia ini, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seseorang secepat ini. Selanjutnya, itu masih seorang wanita dan seseorang dari organisasi Dewa Phoenix. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Kedatangan wanita itu sangat sederhana. Dia muncul tidak jauh dari King Sui, dia bahkan tidak muncul melalui pintu masuk utama. Namun, bahkan setelah semua itu, orang-orang tidak akan marah padanya. Seolah-olah apapun yang dia lakukan adalah benar. AST 1801 bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix, token emas murni. King Sui terus mengamatinya untuk waktu yang sangat lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa wanita ini juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Demikian juga, dia balas menatapnya dengan tatapan yang bisa melintasi bulan dan bintang. King Sui tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam pikirannya. Ekspresinya juga sangat tenang. Paling tidak, dia tidak mendeteksi kegelisahan apapun darinya. Bahkan jika ada, dia tidak bisa melihatnya. Mata indahnya tidak berkedip sekalipun sepanjang waktu mereka saling menatap. Skenario ini tampak seperti semacam kontes, seolah-olah siapapun yang mencoba berbicara lebih dulu akan kalah dalam pertandingan. Setelah beberapa lama, King Sui menghela nafas dan bertanya dengan lembut, "Siapa kamu?" Meskipun King Sui sudah memiliki ide tentang identitasnya, itu masih asumsi, itulah sebabnya dia memutuskan untuk menanyakan namanya untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Terlebih lagi, aliran pertanyaan ini cukup normal. Cukup mengejutkan akhirnya bertemu denganmu. Sepertinya saya benar-benar tidak membuang waktu untuk datang ke sini. Ada sedikit nada merdu dalam pidatonya. Suara yang sedikit serak itu cukup mempesona dan sangat menggoda. Suara semacam ini menunjukkan sedikit kontras dengan citranya yang seperti surga. King Sui menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar suaranya. Dia menyadari bahwa dia suka mendengar suara semacam ini. Itu relatif bagus untuk didengar, seperti lagu-lagu bagus yang dia dengar di kehidupan masa lalunya. "Kamu siapa?" King Sui bertanya dengan sopan lagi. Suaranya tetap tenang seperti biasa. Mata wanita itu sedikit berbinar setelah dia mendengar pertanyaan King Sui. Kemudian, dia menatapnya dan dengan lembut menjawab, "Yang lain memanggil saya Shen Feng dan beberapa memanggil saya Phoenix. Namun, nama keluarga saya adalah Shen." Petik 2. King Sui masih cukup terkejut mendengar jawaban karena dia pikir dia tidak ingin menjawab pertanyaannya. Dia juga tidak berharap dia bersikap sopan dengan tanggapannya. King Sui berpikir ketika dia mendengar bahwa nama keluarganya adalah Shen. Melalui ingatannya dari warisan Dewa Pertempuran, dia menerima informasi yang memberitahunya bahwa mereka yang memiliki nama keluarga, Shen, dianggap langka. Masing-masing dari mereka juga dianggap sebagai favorit langit dan bumi. Beberapa bahkan menganggap mereka sebagai keturunan para dewa. Namun, tentu saja tidak ada dewa di dunia ini. Meski begitu, beberapa orang diberkati oleh dewa dan mereka memang keturunan dewa. King Sui terus memandangi wanita bermarga Shen ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. "Organisasi Dewa Phoenix menyambut Anda untuk bergabung dengan kami," kata wanita itu dengan tenang. Dia tegas dan lugas dengan pendekatannya. King Sui jelas tercengang dengan undangan kali ini. Dia telah memberitahu Ye Huangguo sebelumnya bahwa jika organisasi Dewa Phoenix menunjukkan sikap buruk terhadapnya, dia akan membuat mereka sedikit menderita. Namun, dia menyadari sekarang bahwa itu tidak akan mudah untuk dilakukan. Namun demikian, wanita ini tampaknya tidak menunjukkan sikap seperti yang dilakukan kedua lelaki tua itu. Mereka tidak kuat sama sekali. Bahkan, mereka merajalela dan bodoh. Wanita ini, bagaimanapun, tidak membuatnya merasa antipati meskipun sangat kuat.
Bukan karena dia seorang wanita sehingga dia merasa seperti ini. King Sui sama sekali tidak memiliki pemikiran aneh tentang wanita ini, bahkan tidak sedikit pun. Jika dia ingin mencari seorang wanita, dia tidak akan pergi jauh-jauh untuk mencari Dewi. Dewi dimaksudkan untuk disembah. Tidak bisakah saya bergabung dengan organisasi ini? King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Wanita itu terdiam seolah dia tidak fasih menanggapi jawaban ini. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Setelah menatap King Sui sebentar, dia berkata, saya ingin mendapatkan bantuan Anda. King Sui tidak langsung menjawab kali ini. Sebaliknya, dia menghabiskan beberapa waktu mempertimbangkan situasinya. Wanita ini tidak tampak putus asa atau tidak sabar saat dia diam-diam menunggu jawabannya. Aku sama sekali tidak tahu tentang organisasi Dewa Phoenix. Aku bisa merasakan bahwa kekuatanmu lebih kuat dariku, jadi apa yang bisa aku bantu? King Sui mengalihkan pertanyaannya kembali ke wanita itu. Kali ini, wanita itu memberikan jawaban cepat. Aku tahu mereka berdua telah membuatmu salah paham tentang organisasi Dewa Phoenix. Sebenarnya tidak banyak orang di organisasi ini dan kebanyakan dari mereka juga dianggap orang luar. Mungkin Anda tidak lebih kuat dari saya, tetapi semakin kuat Anda, semakin banyak musuh yang akan Anda tarik. Hanya ada segelintir orang di sini sehingga akan bermanfaat bagi Anda setelah Anda bergabung dengan kami. Saya dapat menjamin bahwa Anda akan memiliki kebebasan penuh, tetapi saya berharap semua orang dapat berdiri bersama melawan krisis di masa depan ketika saatnya tiba. Namun, saya tidak akan memaksa Anda untuk melakukannya karena Anda harus bersedia melakukannya. Apa pendapatmu tentang ini? Kondisi ini memiliki banyak kebebasan, bahkan King Sui pun merasakan hal yang sama. Dia tidak tahu bagaimana dia harus keberatan dengan kondisi ini bahkan jika dia memilikinya sejak awal. Pihak lain tidak memiliki batasan sama sekali. Bahkan jika sesuatu terjadi pada organisasi Dewa Phoenix, dia dapat memilih apakah dia ingin berpartisipasi atau tidak. King Sui sebenarnya tahu bahwa wanita ini mencoba memainkan kartu emosional. Dia tahu bahwa King Sui pasti akan ikut campur, jika sesuatu terjadi pada organisasi Dewa Phoenix di masa depan, jika dia memutuskan untuk bergabung dengan organisasi. Karena dia tidak membatasinya, dia cukup tulus dengan undangannya. King Sui mempertimbangkan kondisinya untuk sementara waktu sebelum dia mengangguk, saya akan menerima undangan Anda. Namun, saya tidak ingin menahan diri, dan saya tidak ingin ada orang yang mengganggu keluarga saya juga. King Sui menatap wanita ini dengan ekspresi serius. Aku akan menerima syaratmu. Selamat datang di organisasi Dewa Phoenix. Ini adalah untuk Anda. Wanita itu mengeluarkan sepotong token emas berukir Phoenix dan menyerahkannya kepada King Sui. King Sui mengulurkan tangan dan memegangnya. Tepat pada saat dia menyentuh token, dia terkejut karena dia menyadari bahwa token ini sebenarnya dibuat dengan emas murni. Emas murni. Ini adalah bahan tempat tingkat super yang secara luas dikenal sebagai bahan tempat tingkat surgawi. King Sui melihat token dengan kagum dan memperhatikan satu kata tertulis di atasnya. Tamu. Ini adalah eksistensi tingkat tinggi dalam organisasi Dewa Phoenix, dengan kekuasaan namun tidak dibatasi oleh pembatasan apapun. Di bawah premis itu, dia diberi kemampuan untuk menangani posisi ini. Token kecil ini pasti sangat berharga. King Sui bahkan berpikir untuk melebur token ini di Golden Battle Halberd-nya suatu hari nanti. Token ini berkualitas baik. Tidak sepenuhnya mustahil untuk memalsukan artefak surgawi dengan bahan ini. King Sui berkata sambil tertawa kecil. Wanita itu memandang King Sui dan berkata, ini tidak palsu. Tidak banyak pandai besi yang bisa menggunakan emas murni untuk menempa senjata. Saya puas dengan pandai besi yang saya temukan karena dia bisa memalsukan token ini untuk saya. Petik 2. Sebenarnya, aku pandai besi yang kompeten. Saya juga bisa memalsukan item dengan emas murni. Namun, emas ini terlalu berharga. Mereka tidak mudah ditemukan lagi. King Sui punya rencana mengenai emas tetapi tidak tahu berapa banyak lagi yang dimiliki wanita ini. Wanita itu berterus terang. Dia mengeluarkan sepotong emas murni besar yang cukup besar untuk memisahkan mereka berdua. Emas murni juga brilian dan mempesona. Dia kemudian berkata, ini untukmu. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, maka saya harus menyusahkan Anda untuk menempa pedang panjang untuk saya. Petik 2. King Sui menatap sepotong emas besar ini, jika dia bisa menempa emas menjadi pedang, itu akan cukup untuk menghasilkan cukup banyak. Tidak ada salahnya menempa pedang untuknya karena dia telah memberinya barang yang sangat berharga. Tidak masalah. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa saya pasti akan memalsukan artefak surgawi. Bagaimanapun, saya pikir Anda mungkin sudah memiliki senjata surgawi berdasarkan kekuatan Anda saat ini. King Sui berkata, bingung.
Tidak, aku tidak pernah berpikir untuk memiliki senjata surgawi sebelumnya. Saya takut senjata yang bagus akan menghambat kemajuan saya. Saya masih merasakan hal yang sama bahkan sekarang, itulah mengapa tidak masalah apakah Anda dapat menghasilkan artefak surgawi atau tidak. Saya hanya ingin senjata yang layak untuk digunakan, itu saja. Petik 2. Tanggapannya tentu saja menyegarkan. Banyak orang memiliki cita-cita yang sama dengannya. Namun, cita-cita tidak akan tetap ada dalam pikiran mereka jika mereka benar-benar mampu memiliki artefak surgawi. Sama seperti bermain game di kehidupan masa lalunya, King Sui lebih suka melengkapi satu set peralatan sampah daripada melengkapi yang layak. Ini bisa menjadi perbandingan dengan situasinya, dan dia tentu saja mandiri seperti yang terlihat. AST 1802 tingkat kekuatan yang sama dengan organisasi Dewa Phoenix. King Sui menerima emas murni dan berkata, jangan khawatir. Anda pasti akan puas dengan itu. Petik 2. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Jika Anda butuh sesuatu, pergilah ke Phoenix Dance Mountain dan cari saya. Anda pasti akan menemukan saya begitu Anda sampai di sana. Wanita itu berencana pergi lebih dulu setelah dia selesai berbicara. Sebelum dia bisa pergi, King Sui dengan cepat menyela, tolong jangan terburu-buru. Aku belum mengerti apa-apa. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? King Sui cukup terdiam. Dia bertanya-tanya apakah wanita ini benar-benar tidak tahu atau dia sengaja mengabaikan detailnya dengan sengaja. Dia sekarang adalah tetua tamu dari organisasi Dewa Phoenix, namun dia tidak dilibatkan sehubungan dengan situasi mereka saat ini. Meski begitu, dia merasa tidak benar untuk berlebihan dengan pertanyaannya. Pada dasarnya, dia tidak perlu menawarkan layanannya atau apapun dengan bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix. Tetapi karena alasan ini, dia merasa bahwa dia berlebihan dengan permintaannya kepada organisasi Dewa Phoenix. Oh, apa yang ingin kamu ketahui? Suara wanita itu menjadi lebih lembut. Dia mungkin salah dengar, tapi suaranya masih terdengar memikat, menyentuh nada yang dalam di hatinya. Aku ingin tahu apakah perang besar 9 benua itu nyata. King Sui tidak memiliki pemahaman mendalam tentang perang besar 9 benua atau apapun yang berhubungan dengan itu. Mungkin perang itu nyata. Wanita itu memandang King Sui dan mengangguk, ini sebenarnya tidak serumit yang kamu pikirkan. Faktanya, ini adalah konflik antar benua, seperti perang antar klan tetapi berlaku untuk benua. King Sui langsung tercerahkan oleh penjelasan sederhana yang diberikan oleh wanita ini. Dia dibutakan oleh pikirannya sebelumnya tetapi dia mengerti segalanya sekarang. Sebenarnya ada sejumlah besar klan di 9 benua dengan masing-masing memiliki ruang lingkup pengaruh mereka sendiri. Di mana ada keuntungan, akan ada konflik. 5 benua secara alami tidak terkecuali dengan fenomena ini. Namun, dibandingkan dengan benua Haohan yang mirip dengan klan besar, 5 benua lebih seperti klan kecil dengan pengaruh yang lebih lemah. Masih belum tepat untuk menggambarkannya seperti itu. Namun, beberapa kekuatan di benua Tari Phoenix sebenarnya dianggap sebagai kekuatan yang memiliki pengaruh besar di antara yang lain. Faktanya, mereka juga akan menciptakan konflik dengan kekuatan besar lainnya. Kadang-kadang, itu tidak berarti bahwa tidak ada yang akan menggertak Anda ketika Anda kuat, tetapi sebagian besar waktu, orang akan menemukan penindas sebagai gantinya. Organisasi Dewa Phoenix dianggap sebagai kekuatan terbesar di benua Tari Phoenix. Namun, itu bukan kekuatan terbesar di benua itu karena pertikaian juga akan terjadi antara mereka dan kekuatan lain. Ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di benua Tari Phoenix yang memperhatikan organisasi Dewa Phoenix. Organisasi Dewa Phoenix telah menduduki beberapa tanah geografis yang bagus di benua ini, serta beberapa bidang harta karun. Misalnya, emas murni yang diberikan kepada King Sui sebelumnya diproduksi di area seperti gunung berapi di Phoenix Dance Mountains. Item ini mirip dengan emas di kehidupan masa lalunya. Itu dianggap berharga dan tak ternilai. Biasanya, barang semacam ini akan digiling menjadi tanda atau sesuatu yang serupa, terutama hal-hal yang digunakan untuk menunjukkan martabat status seseorang. Mereka yang akan memperbaiki barang-barang seperti itu sangat langka. Bagaimana kekuatan organisasi Dewa Phoenix? Bisakah Anda mengungkapkan sedikit lebih banyak kepada saya? King Sui bertanya setelah merenung sejenak. Wanita itu mengungkapkan sedikit senyum setelah mendengar permintaan King Sui. Senyum tipis ini hampir menyebabkan jiwanya terbang keluar dari tubuhnya. Senyum yang mempesona akan menggulingkan sebuah kota, bahkan tidak cukup untuk menggambarkan seorang wanita seperti dia. Tentu saja saya bisa. Ada total 50 pembudidaya surgawi di organisasi Dewa Phoenix, tetapi tidak ada yang lebih kuat dari Anda. Petik 2. King Sui terkejut dengan wahyu itu seolah-olah dia telah menginjakkan kakinya di kapal bajak laut. Organisasi Dewa Phoenix hanya memiliki 50 pembudidaya surgawi,
namun tidak ada yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, satu-satunya yang lebih kuat dari King Sui di organisasi Dewa Phoenix tidak lain adalah wanita ini. Apakah kamu menyesali keputusanmu? Sebenarnya, saya masih aman dan bebas bahkan setelah Anda bergabung. Tidak perlu menyesali keputusanmu. Wanita itu berkata sambil menatap King Sui, ekspresinya lembut dan suaranya tenang. King Sui merasa bahwa wanita ini mencoba mendorongnya untuk bertindak dengan menggunakan taktik provokasi tingkat terendah. Namun, dia mendapati dirinya tidak mampu untuk tidak mematuhi wanita ini meskipun taktik yang digunakan sudah jelas. Kalimat ini pasti akan membuat semua pria mati untuknya tanpa ragu-ragu. King Sui merasa bahwa dia bukan tipe orang yang mudah dibodohi oleh orang lain. Wanita ini sangat cantik, dan akan dianggap tak tertandingi di dunia ini. Namun, King Sui tidak memiliki motif egois. Mungkin dia merasa bahwa dia tidak akan bisa menahannya. Beberapa orang akan benar-benar menyerah begitu mereka merasa bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan harta itu. Selain itu, pemikiran tentang hal itu akan dibuang juga. Jika mereka tidak melakukannya dengan cara ini, maka mereka hanya akan menekan diri mereka sendiri. King Sui menggosok kepalanya dan bertanya dengan senyum pahit, apakah kamu tahu keberadaan yang lebih kuat dari organisasi Dewa Phoenix di benua Tari Phoenix? King Sui sebelumnya telah menghabiskan banyak waktu di benua Tari Phoenix, itulah sebabnya dia merasa bahwa tidak banyak kekuatan yang bisa lebih kuat dari kekuatan wanita ini di seluruh benua. Ada dua kekuatan yang dianggap setara denganku di benua Tari Phoenix. Salah satunya adalah organisasi Fire Phoenix dan yang lainnya adalah organisasi Golden Phoenix. Selain keduanya, ada Sekte Pedang Wilayah Berat dan Paviliun Bayangan Phoenix. Wanita ini tidak banyak bicara, namun dia telah mengungkapkan banyak niatnya ketika dia berbicara. King Sui terkejut, ketika dia pertama kali memasuki benua Tari Phoenix, kekuatannya mungkin terlalu lemah untuk menarik perhatian orang-orang ini. Sekarang dia memikirkannya, dia bertanya-tanya apakah dia harus berterima kasih atas fakta itu atau tidak. King Sui tetap diam. Wanita itu kemudian berbicara lagi, orang-orang ini tidak cukup kuat jika dibandingkan dengan saya secara individu. Namun, jika mereka berada dalam satu kelompok, kekuatan gabungan mereka akan lebih kuat. King Sui sedikit lega setelah mendengar kata-kata itu. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka dia tidak perlu khawatir. Selama wanita ini tetap mengendalikan mereka, maka King Sui akan bisa membuatnya menahan dua lainnya. Jika kamu setara dengan mereka, mengapa ada perkelahian? King Sui bertanya, ingin tahu. Namun, sepertinya dia bertanya padanya dengan santai. Wanita itu berpikir sejenak sebelum dia perlahan menjawab, keduanya adalah saudara bela diri saya. Sebenarnya, mereka tidak berkelahi denganku, tetapi di antara mereka sendiri. Petik 2. King Sui tampak seolah-olah dia mengerti sesuatu ketika dia menatap wanita ini. Mungkin ini adalah rumor tentang hubungan segitiga dramatis yang pernah dia dengar. Keduanya dengan kekuatan yang sama pasti telah jatuh cinta pada wanita ini dan berbalik melawan satu sama lain. Adapun siapa yang disukai wanita ini, King Sui tidak tahu dan dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Kekuatan Sekte Pedang Wilayah Berat dan Paviliun Bayangan Phoenix sangat mengesankan. Mereka dianggap sebagai lawan kami yang tangguh. Wanita itu berkata dengan niat untuk menjauh dari topik sebelumnya. King Sui memutuskan untuk tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut saat dia menyadari bahwa dia secara bertahap akan mengetahuinya di masa depan. Setelah berbicara dengan wanita ini sebentar, dia telah mengerti banyak hal. Rahasia benua Tari Phoenix sebenarnya tersembunyi cukup dalam. Ketika dia memikirkan tentang luasnya tanah benua Tari Phoenix, tidak berlebihan untuk mengatakan itu sejak awal. Dan karena alasan ini, Phoenix Dance kontinen mampu bersaing dengan Hao-Han kontinen dan Soaring Dragon kontinen. Perang besar 9 benua sebenarnya dibagi menjadi medan perang yang berbeda. Benua Tari Phoenix, benua naga melonjak, benua Hao-Han, dan domain laut berada dalam satu medan perang. Benua Sapi Barat berada di medan perangnya sendiri dan 5 benua yang tersisa juga berada di medan perang lain. Wanita itu menjelaskan. King Sui akhirnya mengerti kali ini. Dia merasa bahwa perbedaan kekuatan antara 5 benua terlalu besar. Ia merasa lebih mengerti setelah mendengarkan penjelasan wanita itu. Benua Hao-Han cukup dalam. King Sui mengambil banyak upaya untuk mencapai bagian yang lebih dalam dari benua itu, yang merupakan dunia sekte abadi dan domain laut. Gunung Suci hampir sama dengan sekte abadi. Kekuatan Seng Jun tidak terduga. Dibandingkan dengan wanita ini, dia tidak akan bisa membedakan siapa yang lebih kuat dari yang lain. King Sui mungkin dianggap mendapat keuntungan buruk pada akhirnya. Meski begitu, dia tidak pernah membiarkan orang lain menderita sebagai gantinya. Dia percaya bahwa dia akan mampu melambung lebih tinggi melalui organisasi Dewa Phoenix.
Dengan kata lain, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya membiarkan wanita ini menderita kerugian.